Halo sahabat militer, media saat ini masih saja heboh memberitakan kelanjutan konflik Rusia dan Ukraina. NATO yang dikabarkan memihak ke Ukraina ternyata memiliki satu anggota yang justru tidak ingin ikutan untuk menjatuhkan sanksi ke Rusia. Yap, Turki kerap jadi pihak yang selalu netral, melihat hubungannya dengan Rusia maupun Ukraina terjalin baik. Memanfaatkan kedekatan itu, Presiden Erdogan melakukan upaya untuk bisa jadi penengah konflik. Apalagi dampak ekonomi sangat dirasakan Turki akibat sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia, salah satu mitra dagangnya. Di sisi lain, Turki harus tetap solid dengan NATO. Jika NATO mengekang Turki harus kompak, maka Turki bisa saja ikut bersitegang dengan Rusia. Kali ini aku akan menduelkan militer Rusia versus Turki. Siapakah yang terkuat? Setelah NATO mengecam aksi invasi Rusia terhadap Ukraina, Rusia harus menerima kenyataan pahit atas dampak besar yang mereka hadapi di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Para anggota NATO memilih menutup hubungan kerjasamanya dengan produk-produk asal Rusia. Pasar global jadi tutup diri dari Rusia, sehingga negara-negara yang tidak masuk dalam dukungan Rusia ataupun Ukraina tetap saja terkena dampaknya. Negara yang mendukung Rusia seolah langsung mendapat blacklist dari hubungan kerjasamanya bersama anggota NATO. Ekspor impor Rusia jadi terganggu dan membuat negara ini jadi menurun kuantitas produknya. Para anggota NATO diminta untuk satu suara menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Namun reaksi berbeda datang dari salah satu anggota, yakni Turki. Presiden Erdogan justru meminta agar sebaiknya negara-negara lawan mendengarkan alasan Rusia melakukan demikian. Turki tak bisa memihak ke satu pun sebab Turki memiliki hubungan erat kepada kedua negara. Bukan hanya itu, Turki bahkan berbagi perbatasan laut dengan Rusia dan Ukraina di Laut Hitam. Presiden yang dikenal senang menjunjung perdamaian ini berharap agar konflik selesai atas dasar saling menguntungkan. Erdogan akan meminta Presiden Rusia Vladimir Putin agar menghentikan serangan dan membantu menyiapkan koridor untuk mengevakuasi warga dan pengiriman bantuan ke Ukraina. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan kekuatan militer. Menurut data terbaru tahun 2022, laman Global Firepower mengurutkan kekuatan militer di dunia, di mana Rusia berada di posisi kedua, tepat di bawah Amerika Serikat, sedangkan Turki di urutan ke-13. Global Firepower juga mengurutkan kepadatan penduduk suatu negara di dunia. Rusia menempati ranking ke-9, sedangkan Turki berada di posisi ke-18. Nah, dengan jumlah penduduk tadi, bagaimana jika kita melihat banyaknya prajurit yang dimiliki? Berikut perbandingannya. Yap, jelas Rusia memiliki jumlah prajurit lebih banyak dibanding Turki. Personil aktif Rusia bahkan 2 kali lipat dari Turki. Dari segi kepadatan penduduk, memang Rusia sudah unggul jauh, maka tak heran jika prajuritnya pun banyak. Kita beralih ke kekuatan laut. Turki kalah telak dari Rusia. Rusia memiliki kapal induk dan kapal perusak yang tidak semua negara memilikinya. Sayangnya, Turki hanya mengandalkan kapal patroli dengan 35 unit, sedangkan Rusia korvet jadi yang paling dominan, kemudian disusul kapal selam. Rusia bahkan berada di urutan kedua untuk kepemilikan kapal selam terbanyak di dunia. Dan hanya kalah dari Cina. Wow, luar biasa ya sahabat militer.
Selanjutnya kita ke perbandingan kekuatan udara. Nah, terlihat Rusia punya banyak armada udara dibanding Turki. Turki tidak memiliki armada yang jumlahnya mencapai ribuan, sedangkan Rusia ada pada pesawat tempurnya dan juga pada helikopter pengangkut. Selanjutnya mari kita lihat jumlah armada darat. Kalau untuk sektor darat ini, tampak tidak begitu jauh selisihnya. Setidaknya Turki punya armada tempur yang bisalah diandalkan di medan perang. Ya, meskipun masih kalah juga dari Rusia, kedua negara sama-sama didominasi dengan kendaraan lapis baja. Total armada yang dimiliki Rusia maupun Turki tentu saja didukung dengan ketersediaan anggaran militer. Rusia memiliki anggaran militer sebanyak 154 miliar dolar atau jika dirupiahkan sebesar 2.211 triliun 39 miliar 600 juta rupiah. Sedangkan Turki memiliki 6 miliar 690 juta US dollar atau jika dirupiahkan sebesar 96 triliun 51 miliar 6 juta rupiah. Rusia jadi negara ketiga yang menyediakan anggaran militer terbanyak di dunia, sementara Turki berada di posisi ke-24. Oke, sahabat militer, itulah tadi perbandingan kekuatan militer Rusia versus Turki. Namun Turki ada di pihak NATO, yang berarti jika diserang, maka NATO siap membantu menyerang balik. Tapi sepertinya tidak bakal berkonflik ya, sebab jiwa Presiden Erdogan ini bukan yang senang perselisihan. Gimana menurut kamu, ada harapan gak sih konflik Rusia-Ukraina selesai? Komen yuk, like dan share juga video ini. Thanks for watching.